Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Triananda Efriza, semester 6, mata kuliah Hukum Pasar Modal. Ingin mempresentasikan hasil dari resumen saya. Hukum pasar modal. Pengertian pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat obligasi, surat utang atau obligasi, ekuitas atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang atau jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, waran, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi. Yang pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pembangunan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Yang kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik, keuntungan, dan resiko masing-masing instrumen. Manfaat pasar modal. Manfaat melakukan investasi di pasar modal dapat dipandang dari sisi pemodal yang memberi sekuritas, dan dari sisi emiten atau yang menerbitkan sekuritas. Dari sisi emiten, keberadaan pasar modal diperlukan sebagai suatu alternatif untuk menghimpun dan eksternal jangka panjang tanpa menggunakan intermediasi keuangan. Di samping itu, pasar modal memungkinkan perusahaan menghimpun dana dalam bentuk equity. Kebutuhan akan dana ini menjadi makin besar kalau kegiatan perusahaan mengalami peningkatan. Salah satu indikator peningkatan kegiatan bisnis adalah sejumlah kredit yang diberikan oleh bank-bank kepada perusahaan-perusahaan. Yang selanjutnya, secara umum manfaat dari keberadaan pasar modal adalah yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Alternatif investasi memberikan potensi keuntungan dengan tingkat resiko yang diperhitungkan. Yang selanjutnya, menyediakan leading indikator bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Yang keempat, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Yang kelima, penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat serta mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Jenis pasar modal dibedakan menjadi dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana atau primary market pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit issuer sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Pasar sekunder, secondary market. Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana. Dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah izin emisi diberikan, maka efek membeli dan menjual efek setiap saat.
tempat terjadi pasar sekunder di dua tempat, yaitu bursa reguler. Bursa reguler adalah bursa efek resmi seperti Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Bursa paralel atau over the counter adalah suatu sistem perdagangan efek yang terorganisir di luar bursa efek resmi dengan bentuk pasar sekunder yang diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek, diawasi dan dibina oleh Bapepam. Over the counter karena pertemuan antara penjual dan pembeli tidak dilakukan di suatu tempat tertentu, tetapi tersebar di antara kantor para broker dan atau dealer. Mungkin cukup sekian presentasi dari hasil rangkuman saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.